Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Nela Mulyani, dengan nomor NIM 1908106142 dari kelas Biologi D semester 4. Nah, kali ini saya akan membahas acara praktikum ke-6 Ekologi Umum, yaitu mengenai ekosistem terumbu karang. Yuk kita simak videonya. Tujuan dari acara praktikum kali ini yaitu untuk menganalisis flora dan fauna serta pola interaksi yang terdapat pada ekosistem terumbu karang. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini diantaranya yaitu alat tulis, handphone atau laptop, dan video. Selanjutnya yaitu prosedur kerja pada praktikum kali ini diantaranya disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan terlebih dahulu. Kemudian dibuka aplikasi Google atau laptop, lalu dicari video tentang ekosistem pesisir pantai, padang lamun, dan terumbu karang. Kemudian diamati flora dan fauna dan pola interaksi yang terdapat pada video tersebut. Lalu dicatat hasil pengamatan dan disimpan link atau sumber video tersebut. Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang khas karena terbentuk akibat adanya interaksi antara karang dan zooxantel yang membentuk zat kapur sebagai hasil dari interaksinya. Ekosistem ini menjadi penting karena berperan dalam proses reproduksi ikan sebagai tempat menempelnya larva-larva ikan, sehingga populasi ikan ditentukan oleh ekosistem ini. Kerusakan ekosistem ini membawa dampak yang negatif bagi kehidupan manusia, karena manfaat yang diberikannya menjadi hilang. Kerusakan tersebut diakibatkan oleh faktor alami dan faktor manusia. Maka dari itu perlu diadakannya tindakan konservasi untuk mencegah semakin rusaknya ekosistem ini. Terumbu karang merupakan habitat dari flora dan fauna bahari yang membentuk sebuah interaksi. Interaksi membentuk suatu rantai makanan yang akan menjadi jaring makanan. Rantai makanan dimulai dari pembuatan makanan oleh fitoplankton, rumput laut, dan zooxantel, hingga dimakannya ikan herbivora oleh ikan karnivora. Flora yang ada di ekosistem ini meliputi fitoplankton, rumput laut, dan alga yang seluruhnya memiliki sifat autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri. Flora terumbu karang berperan sebagai produsen dalam jaring makanan. Keadaan flora ini dipengaruhi oleh kejernihan air, arus, salinitas, dan suhu. Faktor tersebut dapat mengurangi jumlah cahaya yang masuk sehingga menghambat pembuatan energi. Fauna yang ada di ekosistem ini meliputi karang itu sendiri. Karang terdiri dari ribuan polip yang tergabung dalam satu koloni. Karang menjadi dasar kehidupan bagi fauna bahari lain yang meliputi filum Cnidaria, filum Anthozoa, filum Mollusca, dan filum Echinodermata. Terumbu karang dikelompokkan berdasarkan sifatnya yang dapat menghasilkan kapur atau terumbu serta letak persebaran terumbu karang. Sifat karang yang dapat menghasilkan terumbu disebut juga dengan karang hermatipik. Sedangkan karang yang tidak menghasilkan terumbu disebut juga dengan karang ahermatipik. Karang hermatipik merupakan karang yang bersimbiosis dengan zooxantel hingga menciptakan terumbu. Karang ini disebut juga dengan karang yang membutuhkan cahaya matahari. Sedangkan karang ahermatipik tidak menghasilkan terumbu atau tidak bersimbiosis dengan zooxantel. Tidak adanya interaksi dengan zooxantel menyebabkan karang ahermatipik dapat hidup di perairan laut yang cukup dalam dan tidak terpenetrasi oleh cahaya matahari. Persebaran karang ahermatipik tidak terbatas dengan iklim karena karang ini tersebar hampir di seluruh dunia. Terumbu karang berfungsi sebagai habitat bagi ikan yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan sebagai sumber pangan dan bernilai ekonomi. Sebagai habitat fauna laut, ekosistem ini berfungsi sebagai tempat berkembang biak, tempat mencari makan, serta tempat bersembunyinya ikan-ikan. Penghasilan nelayan sehari-hari dipengaruhi oleh kondisi ekosistem ini. Jika ekosistem ini dalam kondisi baik, maka pendapatan nelayan akan meningkat.
Sedangkan jika ekosistem ini rusak, pendapatan akan menurun. Organisme yang terdapat pada ekosistem terumbu karang pada video tersebut yaitu dapat diketahui terdapat floranya yaitu alga, faunanya berupa terumbu karang, ikan nemo, dan Acanthes terplanci atau bintang laut berduri. Kemudian dapat diketahui pola interaksinya yaitu simbiosis mutualisme antara ikan nemo dan anemon laut, kemudian alga dan terumbu karang, lalu simbiosis komensalisme antara ikan karang dengan terumbu karang, dan simbiosis parasitisme yaitu antara Acanthes terplanci dengan terumbu karang.